Assalamualaikum para sedulur, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari yang suci penuh berkah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak panjenengan berpetualang di negara Jepang. Negara yang maju akan teknologinya yang canggih dan modern, namun kehidupan masyarakat dan budaya sangat nyeleneh dan terbilang di luar nulur, seperti salah satunya apem gadis, lontong pria, dan gunung kembarnya gadis dipuja-puji bagaikan dewa oleh masyarakat yang ada di negara ini. Tidak hanya itu saja, industri perfilman ngencrit bin krut sangat populer di sini, bahkan pria sangat dibutuhkan untuk menjadi artis film cerit krut di sini. Pastinya banyak lagi fakta-fakta yang akan panjenengan ketahui setelah ini. Namun, sebelum kita lanjut, kami sangat berharap panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini dengan setulus hati, agar kami semakin bersemangat lagi dalam menyajikan video-video yang bermanfaat, unik, menarik, edukatif, informatif dan menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Berbicara tentang perkembangan teknologi dan keunikan di Jepang, seakan tidak ada habisnya. Banyak hal-hal ajaib yang menarik yang hanya bisa ditemui di negeri Sakura ini. Beragam macam kebudayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di sana kerap menjadi daya pikat pelancong. Tak heran Jepang menjadi salah satu negara yang paling banyak diminati wisatawan mancanegara, mengingat negara ini merupakan tempat yang penuh keunikan dan bisa memberikan pengalaman yang mengesankan bagi siapa saja yang berkunjung. Sebagai negara dengan teknologi maju, Jepang berada di garda terdepan yang selalu membuat inovasi baru dan ajaib termasuk pada toiletnya. Kecanggihan teknologi tersebut membuat toilet di sana memiliki fitur-fitur canggih yang dapat memudahkan penggunanya. Fitur luar biasa tersebut, seperti penyiram otomatis, kursi pemanas, semprotan pusaran, pengering, hingga suara musik yang tujuannya untuk menyamarkan suara lain, guna menjaga privasi. Jepang terkenal dengan vending machine yang terletak hampir di setiap sudut wilayah. Mesin ini biasanya ada di sudut jalanan, tempat parkir, hingga daerah terpencil tak luput dari kehadiran mesin penjual otomatis ini. Tak hanya menjual minuman, mesin ini juga menjual berbagai macam barang kebutuhan, mulai dari es krim, ramen, makanan matang, payung hingga barang elektronik pun bisa dibeli di mesin tersebut. Tak heran, Jepang menjadi salah satu negara dengan vending machine terbanyak di dunia. Berkunjung ke Jepang, kamu tak perlu ragu untuk menggunakan fasilitas transportasinya yang juara banget. Sudah menjadi rahasia umum, Jepang memiliki teknologi transportasi yang lebih maju dibandingkan negara lain. Salah satunya, kereta cepat Shinkansen yang sangat terkenal karena efisiensinya untuk menghubungkan antar rute dengan sangat cepat. Selain itu, sistem kereta apinya juga sangatlah tepat waktu. Jadi, jangan berharap bisa ngaret saat di Jepang, warganya sangat menghargai waktu bahkan terlambat sedikit saja bisa jadi masalah besar di negara ini. Hotel kapsul, jenis penginapan satu ini terbilang cukup unik, bahkan pernah menjadi tren di kalangan pelancong, terutama backpacker yang penasaran dengan sensasi menginap di hotel yang tampak seperti box ini. Hotel kapsul sendiri banyak ditemui di Jepang dan ramai oleh wisatawan asing, selain karena harganya yang relatif murah, tapi juga kenyamanan, tinggal di dalamnya terasa tenang dan tidak terganggu dengan orang lain. Di Jepang ada fasilitas parkir bertingkat yang berputar otomatis yang mencuri perhatian pelancong. Parkir mobil ini merupakan keajaiban teknik sekaligus menjadi solusi untuk memarkirkan banyak mobil di tempat yang terbatas. Kini, sistem parkir otomatis telah diterapkan untuk sepeda di beberapa lokasi gedung atau mal di Jepang. Purikira merupakan mesin foto booth yang sangat terkenal di Jepang. Mesin foto otomatis ini populer di kalangan anak muda, terutama remaja perempuan. Bukan hanya bisa memotret, mesin ini memungkinkan kamu untuk menambah efek dan grafiti langsung di tempat. Biasanya mesin Purikura ditemukan di pusat permainan arcade atau taman hiburan. Namun, kini sudah banyak tersebar di berbagai tempat di seluruh Jepang. Tren foto box ala Jepang ini perlahan mulai diadopsi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menyeruput makanan dianggap tidak sopan dan sangat mengganggu di Indonesia, sedangkan, orang Jepang biasa menyantap mie, ramen, atau udon dengan menyeruputnya hingga habis. Tradisi menyeruput mie ini bahkan disebut sebagai etika sopan santun di Jepang. Nah, salah satunya, dengan menyeruput mie dianggap sebagai bentuk menghargai dan menikmati kelezatan dari setiap mie yang dimakan tersebut. Randoseru merupakan tas ransel dari bahan kulit dengan tekstur keras,
tas ini biasanya digunakan oleh anak-anak sekolah dasar di Jepang. Meski terlihat simpel, tas ini dibanderol dengan harga yang cukup merogoh kantong agak dalam, yaitu sekitar 5–13 jutaan. Bentuknya yang unik, ternyata tas ini punya banyak manfaat untuk punggung anak-anak. Tas ini sendiri sangat identik dengan anak sekolahan di Jepang dan bakal banyak kamu temui ketika berkunjung ke sana. Warga Jepang sendiri adalah orang yang memiliki etos kerja tinggi alias giat bekerja. Mereka akan sibuk pada karirnya hingga membuat pemerintah khawatir akan terjadinya penurunan populasi penduduk Jepang. Selain itu, mayoritas penduduk Jepang juga sudah tua. Oleh karena itu, pemerintah Jepang berinisiatif untuk menyediakan layanan kencan sehingga penduduknya bisa segera menemukan pasangan agar mereka segera menikah. Terselip di salah satu sudut Kabukicho, distrik hiburan malam terkenal Tokyo, bar ini menawarkan minuman khusus berupa ASI, air susu ibu yang disajikan oleh sumbernya langsung. Bar ini mempekerjakan 3 ibu menyusui sebagai bartender. Semuanya adalah ibu muda yang umurnya masih di bawah 30 tahun. Sementara para pelanggannya kebanyakan adalah para pria usia 30 hingga 40 tahun. Dalam tradisi Jepang, alat pengenceritan dan gunung kembar merupakan perlambang kesuburan yang sangat dihargai. Jadi bukan hal yang aneh lagi jika di sana ada kuil yang memajang ratusan replika lontong pria, apem gadis, dan gunung kembar si janda. Misalnya kuil gunung kembar janda Jison-in, kuil Owagata yang merayakan Ososo Matsuri atau festival apem gadis, atau festival parade patung lontongnya pria yang disebut Kanamara Matsuri. Negara ini termasuk paling produktif dalam memproduksi film pengenceritan. Berbagai genre film ngencerit paling nyeleneh juga berasal dari Jepang. Walaupun begitu, ternyata industri ini Jepang kekurangan aktor pria. Inilah yang menjadikan raja film ngencerit seperti Ken Shimizu, dan pemain film ngencerit tertua di dunia, Shigeo Tokuda selalu kebanjiran tawaran main film ngencerit. Dalam industri ini hanya ada 70 bintang ngencerit laki-laki dibandingkan 10.000 aktris perempuannya. Jumlah bintang ngencerit laki-laki di Jepang lebih sedikit dari jumlah harimau bengal, tulis Ken Shimizu di Twitter. Dengan 4.000 film baru yang rilis setiap bulan, jumlah aktor laki-laki yang ada tidak cukup. Industri ini seperti sebuah lubang di dinding yang perlu diperlebar. Ponsel tahan air telah menjadi norma selama lebih dari 1 dekade di Jepang. Sekitar 90% hingga 95% dari ponsel yang dijual tahan air. Beberapa mengaitkannya dengan budaya mandi di Jepang. Banyak orang berendam di bak mandi untuk melepas lelah setelah bekerja, dan pengguna menemukan fungsi tahan air berguna untuk berjaga-jaga jika ponsel mereka tergelincir ke dalam air. Jepang memiliki jejak konsumsi makanan laut sebesar 7,4 juta ton, kira-kira beratnya 37.000 paus biru. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, dengan populasi 2,5 kali lebih besar dari Jepang, memiliki jejak konsumsi makanan laut sebesar 7,1 juta ton. Konsumsi ikan dan seafood per kapita pada tahun 2017 adalah 45,49 kg. Namun pada tahun-tahun ekonomi gelembung dari pertengahan 80-an hingga 2000, konsumsi per kapita bahkan lebih tinggi, rata-rata 70 kg per orang. Itu seperti makan sushi untuk 3 kali sehari, 206 hari setahun. Greater Tokyo adalah wilayah metropolitan terpadat di dunia, dengan 38 juta orang tinggal di Tokyo dan 3 prefektur tetangga, itu adalah 30% dari total populasi Jepang. Greater Tokyo mencakup sekitar 13.500 km persegi, dan mencakup Tokyo metropolis dan prefektur sekitarnya, seperti Kanagawa, Chiba, dan Saitama. Sebagai perbandingan, kota New York mencakup 784 km persegi, kira-kira setengah luas Tokyo Raya. Berjalan menyusuri jalan-jalan di Kyoto, Anda mungkin akan menemukan seorang wanita cantik berdandan mengenakan kimono bersulam rumit, dengan hanya bunyi klik-klik dari sandalnya yang mengumumkan kehadirannya. Anda telah bertemu dengan seorang geiko, atau geisha, demikian sebutan mereka di Tokyo, seorang wanita anggun yang ahli dalam seni pertunjukan tradisional Jepang. Banyak orang asing yang salah mengira bahwa geisha adalah wanita malam. Hal ini kemungkinan karena para pekerja penjual apem hangat di masa lalu berpakaian mirip dengan geisha. Dan jangan biarkan kami memulai penggambaran media barat yang miring seperti film Memoir of a Geisha. Namun, geisha asli jauh dari gambaran mereka, mereka adalah laki-laki. Geisha secara harfiah diterjemahkan menjadi orang seni, dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan taikomochi penghibur laki-laki yang tampil untuk tuan feodal mereka, seperti para pelawak barat.
Geisha wanita pertama diperkenalkan pada 1751, yang membuat gelombang di dunia hiburan saat itu. Mereka malah disebut Geiko, atau anak seni, dan popularitas mereka menyebar dengan cepat. Segera, jumlah mereka melebihi jumlah geisha laki-laki asli. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar kedepannya kami semakin bersemangat lagi dalam menyajikan video-video yang bermanfaat, unik, menarik, edukatif, informatif dan menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.